Salam sehat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan saudari-saudari yang saya hormati. Saya Bing Wibisono. Saya akan berbicara hari ini untuk mengulas masalah population survey. Ya. Apa tujuan daripada suatu population survey? Adalah untuk hasilnya bisa mewakili populasi yang kita survei. Pada saat ini, penentuan zona merah, hijau, kuning, dan sebagainya hanya berdasarkan jumlah pasien, tapi sebenarnya harus mewakili populasi yang disurvei. Ya. Populasi yang disurvei adalah yang lingkaran-lingkaran biru ini. Sekarang kita harus melakukan survei supaya hasilnya bisa menjadi mewakili seluruh populasi yang disurvei. Ya. Kita harus mencari titik-titik merah ini di antara seluruh penduduk. Katakanlah penduduk Surabaya 2,5 juta, kita harus mencari 10% daripadanya adalah kira-kira 250. Sehingga hasilnya akan mewakili penduduk di Surabaya. Bisa dilakukan per kecamatan dari Surabaya 250.000, kita bagi dalam berapa kecamatan sesuai dengan jumlah penduduknya. Ya. Itu namanya population survey. Ya. Population at risk yang paling penting adalah masalah random. Kita pernah tahu pada waktu pemilu yang lalu, pilkada yang lalu, pilpres yang lalu, ya, bahwa hasil daripada lembaga survei itu sangat-sangat mendekati hasil yang sebenarnya. Karena mereka melakukan random survei yang baik. Random survei itu kita mencari titik-titik merah ini dengan cara random numbers. Kemudian setelah random itu ketemu, kita tentu mengisi kuesioner. Kuesioner apa yang ingin dipertanyakan adalah mengenai apa yang nanti akan kita rencanakan untuk dilaksanakan. Jadi kita ingin mengetahui data dasar dahulu di sana, apakah soal penduduk di kecamatan A itu bagaimana jumlah pemakaian maskernya dan sebagainya, itu nanti saya terangkan, tapi prinsipnya adalah itu merupakan suatu persiapan untuk intervensi di masa depan. Ya. Kita perlu ingat bahwa yang kita tes itu adalah antibodi. Jadi kita bisa mengetes antibodi itu yang kira-kira nanti akan mengeluarkan hasil yang sebenarnya. Ini adalah hasil tes yang positif yang sudah saya terangkan di dalam video yang lalu. 80% itu tidak menunjukkan gejala apapun, sehat. 20% itu akan menimbulkan gejala-gejala klinik, sehingga hasil dari positif yang akan kita temukan itu akan terbagi menjadi 3 kelompok ini. Kelompok yang sehat dan kelompok yang sakit yang ringan, sakit yang berat, itu sudah saya jelaskan di dalam video-video saya yang lalu. Ya. Demikian juga pada waktu seorang sudah sembuh, itu sudah tidak mengandung virus itu lagi karena sudah dites PCR negatif 2 kali. Demikian juga WHO sudah menyatakan dari orang-orang yang tidak mempunyai gejala COVID, yang sehat, itu juga tidak mempunyai virus itu lagi dalam badannya, sudah dikalahkan oleh antibodinya, sehingga mereka adalah orang-orang yang juga sehat dan tidak bisa menularkan penyakitnya karena tidak ada virus lagi di dalam badannya. Apa rencana intervensi kita untuk dalam keadaan new normal ini? Kita tentu harus mempersiapkan. Nomor 1, kita harus mengintervensi hostnya. Host adalah manusianya. Kita harus memberikan mereka stamina, cukup kekuatan imunitas dengan menambahkan vitamin-vitamin, khususnya vitamin C yang merupakan antioksidan yang murah meriah, bisa diberikan kepada mereka semuanya. Agar kalau mereka mendapatkan penyakit ini, mereka tidak bergejala dan mereka termasuk orang yang kuat. Kedua, apa yang harus kita lakukan di sini adalah untuk menguatkan antibodinya. Kita tahu bahwa antibodi itu terbuat dari protein, sehingga kita harus melakukan survei juga apakah intake protein pada penduduk tersebut sudah cukup. Kita harus mencari protein-protein yang murah meriah yang bisa dibeli oleh masyarakat, ataupun nanti kita pada waktu kita melakukan ceramah-ceramah sosialisasi atau KIE, kita bisa memberikan hadiah sepotong tempe yang besar, kita bagikan kepada mereka satu persatu, ya. Bisa tempe, bisa telur, dan bisa juga ikan, ya. Karena ikan termasuk cukup murah dibandingkan daging sapi, ya.
mungkin ayam juga ya. Kemudian kita juga melakukan pertanyaan mengenai cuci tangan. Apakah mereka cukup cuci tangan sehari? Berapa kali kita tanyakan? Kalau mereka kita anggap cukup, maka pada waktu kita melakukan sosialisasi, kalau kurang kita tambah pengetahuan mereka agar mereka menambah cuci tangannya, baik di rumah ataupun di tempat-tempat umum. Kemudian kita harus juga melakukan jumlah tempat-tempat umum yang menyediakan tempat cuci tangan di luar, dan kalau di rumah kita juga harus menyediakan air yang cukup ya. Demikian juga kita harus menanyakan apakah masker itu dipakai cukup lama dalam sehari. Mungkin sebentar dipakai, sebentar dilepas ya. Kita harus memberikan penyerangan kepada mereka pada waktu kita melakukan IEC atau KIE di tempat mereka agar pemakaian masker lebih banyak ya. Kalaupun kita sudah melakukan itu, kita juga harus tanya, apakah kita melockdown orang tua supaya mereka tidak berkeliaran keluar? Kita harus tanyakan, apakah cukup? Kalau belum, kita harus lakukan intervensi ke sana. Dan kemudian kita harus juga melakukan persiapan untuk KIE nanti di tempat-tempat yang berdekatan dengan seluruh masyarakat, di RT RW dan di mana-mana oleh petugas-petugas yang melakukan sosialisasi atau KIE di tempat-tempat tersebut. Sekarang bagaimana kalau rencana intervensi untuk menambah jumlah tempat cuci tangan di tempat umum? Itu merupakan intervensi yang terbaik sehingga mereka tidak memakai hand sanitizer kalau bisa. Mengapa? Karena pada waktu ini secara public health kita lihat bahwa orang-orang yang memakai atau membuat hand sanitizer itu sekarang banyak sekali, sehingga kita takut bahwa nanti hand sanitizer yang dipakai di situ tidak memenuhi syarat sehingga tidak ada gunanya sama sekali. Jadi lebih baik pakai sabun dan air, itu yang paling pasti bahwa itu akan bermanfaat ya. Kemudian kita juga harus tahu bahwa setelah kita lakukan KIE, kita juga harus melakukan upaya paksa. Misalnya di mall, di pasar, orang-orang yang lebih dari 50 tahun atau 40 tahun nanti kita tutupkan, kemudian tidak boleh masuk ke tempat-tempat yang banyak kerumunannya ya. Di satu pihak, kita kemarin mendengar bahwa Kepala WHO seluruh dunia mengatakan, oke, social distancing memang diperlukan, tapi kalau tidak bisa dilaksanakan, misalnya di alat-alat perhubungan, kereta api, bis, pesawat terbang, kalau itu mau dilaksanakan bahwa pesawat terbang hanya boleh mengangkut 50% sesuai kapasitas, bis juga 50%, kereta api juga 50%, maka akan terjadi penumpukan antrian bahwa akan berusaha untuk bisa ikut dengan alat transport tersebut. Karena waktu kerja dan sebagainya tidak bisa diundur, kita harus menunggu pesawat yang akan datang dan sebagainya. Nah, itu tidak direkomendasikan oleh Kepala WHO. Mereka mengatakan, silakan kalau social distancing tidak bisa dipakai, asal pemakai pengaman-pengaman yang lain, yaitu misalnya memakai masker, semuanya harus pakai masker, cuci tangan juga harus pakai hand sanitizer, sebelum sesudah naik kendaraan umum tersebut harus memakai hand sanitizer, itu sudah dipersyaratkan. Kemudian kita ingin juga menerangkan, di satu pihak kita menganggap baik begini, seolah-olah kita ingin mengurangi atau menghabiskan hubungan antar manusia agar tidak menularkan COVID. Itu benar. Karena kita ingin dengan cara-cara tersebut tidak menimbulkan ledakan pasien yang di atas kemampuan rumah sakit. Kita ingin membuat landai. Kita tahu bahwa walaupun kita perintahkan, kita ajarkan mereka ini, tetapi tetap ada pelanggaran-pelanggaran. Kita sudah lihat di mana-mana bahwa masalah-masalah social distancing itu tidak terlalu mudah untuk dilaksanakan. Coba kita lihat, misalnya, ini sifat manusia ya. Dalam melakukan demonstrasi kemarin di seluruh dunia, karena ada seorang yang di Amerika yang bunuh oleh polisi dengan duduk di atas punggungnya dan sebagainya, itu menimbulkan gejolak demo di mana-mana. Mereka sudah tahu bahwa social distancing harus dipertahankan, tapi pada waktu demo itu social distancing dilupakan, masker dilupakan. Tetapi kalau kita lihat, apakah itu cukup berbahaya? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena mereka termasuk orang-orang yang sehat. Tentu saja yang demo dan sebagainya itu adalah anak-anak yang muda, yang muda-muda yang kemungkinan mereka merupakan orang-orang yang sudah kuat antibodinya sehingga mereka tidak akan menderita penyakit COVID dengan berat. Jadi mereka termasuk orang yang COVID positif, mungkin di antara mereka ada yang pilek-pilek, ya. Kalau yang berat tidak mungkin ikut demo. Yang 15 dan 20% ini tidak mungkin ikut demo karena mereka sudah sakit, batuk, sesak, tidak mungkin.
Sebagian besar dari mereka adalah kelompok yang ini yang mempunyai daya tahan yang bagus, sehingga kemungkinan bahwa pada waktu itu terjadi penularan-penularan antar mereka, sehingga justru disitulah terbentuk herd immunity di kemudian hari. Ya. Itulah prinsip kita adalah kita tetap melaksanakan semua upaya-upaya agar COVID ini tidak menjalar, tetapi kalaupun itu dilanggar seperti saya katakan tadi, orang naik pesawat dan sebagainya harus 50%, itu tidak mungkin. Mana mungkin pesawat harus membiayai operasionalnya dengan 50%. Tidak mungkin bis harus membiayai seluruh operasionalnya hanya dengan jumlah penumpang 50%. Kereta api mungkin bisa karena itu ditunjang oleh negara. Tetapi pas orang-orang yang mau naik kereta api itu pun tertunda dan akan mengantri panjang sekali. Sehingga kita harus bijaksana, kita laksanakan hal itu semua dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa kita tidak akan menularkan satu sama lain di dalam alat transport tersebut, dan perusahaan-perusahaan itu tetap bisa berjalan dengan baik karena biaya operasionalnya sudah bisa dilaksanakan dengan baik oleh para penumpangnya yang mau membayar tentu saja dengan biaya yang penuh ya. Jadi saya harapkan bahwa kita harus melakukan KIE dan kemudian upaya paksa. Upaya paksanya ya kita harus mempertahankan bahwa mereka sudah memakai masker semua, sudah mencuci tangan semua ya. Kenapa kita harus mencuci tangan? Kalau kita paksakan bahwa semua harus memakai Google, itu tidak mungkin secara public health, tidak mungkin. Karena kita tahu bahwa COVID itu hanya masuk lewat mata, hidung, dan mulut yang sekarang sudah dibuat satu sindiran namanya MAN. Mouth, eye, and nose. Itu tiga titik harus dihindari. Jadi hindari MAN. Hindari mouth, eye, and nose dari COVID. Hindari MAN. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jangan lupa melakukan like, subscribe, komen, dan share, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.